Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ila ruh habibina syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruh masyayikhina khususan Nabiya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani wa Sayyid Ahmad Nawfal bin Abdullah al-Kaf. Thumma ila muallif hadzal kitab al-Imam An-Nabhani wal Imam Abdullah bin Sa'id Muhammad Al-Lahji. ولمن له حق علينا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويريد درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل وصحبه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد وبالسند المتصل إلى الإمام النبهاني والإمام اللحجي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم. ومعنى المقفي المتبع من قبله من الرسل وكان آخرهم وخاتمهم والملاحم هي الحروب. ففي تسميته صلى الله عليه وسلم نبي الملاحم إشارة إلى ما بعث به من القتال بالسيف ولم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد صلى الله عليه وسلم وأمته. والملاحم التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله فإن أمته يقاتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصار إلى أن يقاتلوا الأعور الدجال. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi jama'ana. Puji syukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat di rumah yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, kita sambung kajian kita, kajian bulanan kita di dalam kitab Muntahassul ala wasailil wusul ila syama'ilir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Al-Fakir mulai, kalau ada yang pengen mengikuti kajian ini dengan kitab, ini kitab tebal karena ada syarahnya, ini pakai syarah. Kalau kita mau yang Anda baca barusan itu hadisnya, matennya. Kalau ada yang mau mengikuti matennya itu dijual, ada judulnya Wasailil Wusul ila Syama'ilir Rasul. Nanti kita kabari di grup kalau yang pengen. Sebenarnya dua-duanya dijual Syarahnya ini ada, matennya juga ada di atas, kecil kitabnya segini.
ya, mungkin tebal segini malah. Ya, seperti buku antum itu, ya, kurang lebih kecil sedikit, tebalnya seperti itu. Kurang lebih kitabnya itu, matanya hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nabhani dalam sifat-sifat Nabi besar Muhammad SAW. Namun hadis tersebut barulah disyarahi oleh Imam Al-Lahji, guru dari Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, jadi 5 jilid. Ya, ini jilid pertama masih. Ini 5 jilid, tebal memang segini. Ya, tak perlulah insyaallah kalau antum beli itu. Nah, kalau pengen beli ada kitab matanya, kitab asalnya kecil seperti tadi yang Fakir bilang, tidak terlalu tebal. Tabarrukan yang ngambil berkah dengan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nabhani tentang sifat-sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Al-Fakir kalau yang kita pelajari di Mekah dengan Abu Ya, yaitu syarahnya, kitab bawahnya ini memang yang tebal ini dibaca semua. Anda baca di hadapan antum, matanya saja. Kita lihat faedah di bawah yang disebutkan oleh Imam Lahji, itulah yang kita bahas insyaallah. Masih di bab yang sama, pembahasan tentang nama-nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah, ya, karena pertemuan kemarin kita bahas tentang Hudzaifah, tidak sempat bahas hadisnya. Namun insyaallah malam hari ini kita bahas hadisnya. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, laqitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ketemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ba'di turuqil Madinah, di jalan daripada jalan kota Madinah, pas-pasan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau mengatakan, ana Muhammadun. Ya, wahai Hudzaifah, namaku ini ana Muhammad. Ya. Menyebutkan atau kalimat ana memang itu kurang disukai sama sebagian ulama. Kenapa? Karena biasanya orang kalau nyebut ke ana itu nak ngesok istilahnya. Ana ini ana itu awal man qala ana asyaitan, iblis. Pertama kali yang bilang ana afdalu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kan begitu. Cuman jelas ini tidak ada pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi besar Muhammad SAW terkadang beliau itu di sebagian waktu tawadhu, lebih menunjukkan sifat rendah diri beliau, dan itu memang sifat asli Nabi besar Muhammad, tawadhu. Orang yang sangat sederhana sekali, dari pakaian, dari tingkah lakunya, dari pergaulannya, sederhana sekali Nabi besar Muhammad SAW. Fadal. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat sederhana sekali, ya, di dalam pergaulannya, dalam pakaiannya, dalam perilaku sehari-harinya, orang yang sangat sederhana sekali. Sifat tabiat beliau begitu. Beliau selalu merasa beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, abdun, seorang hamba. Yang namanya seorang hamba ya hidupnya biasa. Namun ini tidak menutup kemungkinan bagi beliau untuk memberitahu kepada sahabat-sahabatnya tentang apa yang Allah berikan kepada beliau dari kelebihan-kelebihan. Nabi tawadhu, Nabi rendah hati. Cuman di beberapa riwayat yang lain, hadis-hadis yang lain, banyak Nabi menyebutkan nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya, kelebihan-kelebihan, fasilitas yang lebih Allah khususkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Kita ini dianjurkan untuk tahaddus bin nikmah, memberitahu orang lain dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dari itu banyak dalam beberapa riwayat Nabi menyebutkan ana. Bahkan Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengumpulkan hadis-hadis yang diawali dengan kalimat ana awwalu man tanshaqqu anhul ard. Kata Nabi Muhammad, aku ini orang pertama kali yang kuburannya dibelah oleh Allah, atau pertama kali orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kan semua orang meninggal tuh, yang kafir juga mati.
Bahkan malaikat juga dicabut semuanya nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa Israel, ya, yang nyabut semuanya Israel itu. Kata Allah, Israel, siapa yang tersisa? Tidak ada ya Allah. Bahkan Jibril pun dicabut nyawanya oleh Allah. Semua tidak ada yang tersisa kecuali aku ya Allah. Cabut nyawamu wahai Israel. Jadi Israel pun mencabut nyawanya sehingga tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala, qadimun baqi, ya. Zat yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Kemudian baru sama Allah diciptakan lagi, dibangkitkan lagi Israfil, dibangkitkan lagi Israel semua, dan makhluk pertama kali yang dibangkitkan dari kuburannya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi nyebutkan, ana awwalu man tanshaqqu anhul ard. Aku pertama kali orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah pemimpin daripada keturunan Adam dan aku tidak sombong. Anak banyak riwayat Nabi menyebutkan ana, tapi jelas ya penyebutan beliau dengan lafaz ana jauh dari sifat sombong, karena beliau menyebutkan itu tahaddusan bin nikmah. Terus juga faedahnya biar kita tahu kemuliaan dan keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kita tahu apa saja yang Allah berikan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, ana Muhammad. Namaku ini adalah Muhammad. Wa ana Ahmad, juga namaku Ahmad. Jadi kalau kita mau punya anak laki, kalau tidak diawali dengan Muhammad, diawali dengan Ahmad. Karena dua nama ini nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana nabiyyur rahmah, dan aku termasuk namaku adalah nabi yang penuh dengan kasih sayang. Qala ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi semua alam semesta ini. Ya, Nabi itu rahmatnya dari ujung sampai ujung. Dapat rahmat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kafir, ya, yang musyrik, yang tidak ada agama, itu dapat rahmat Nabi. Ya, apalagi yang muslim, apalagi yang mukmin, apalagi yang muhib, yang cinta, yang rindu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binatang dapat rahmat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Nabi mengajarkan kita tentang kelakuan kita kepada binatang. Diajarkan luar biasa sama Nabi. Suatu hari Nabi melihat ada dua orang di atas kendaraannya. Ya, kendaraan mereka dulu kan keledai atau kuda, atau onta. Di tengah jalan mereka tidak berjalan, mereka juga tidak turun dari kendaraannya. Dua orang ini ngoceh aja di pucuk kendaraannya. Dimarahi sama Nabi besar Muhammad SAW. Kata Nabi, irkabuha salihah au da'uha salihah. Kata Nabi, kalau kalian ingin menungganginya dengan cara yang baik, artinya memang ini kebutuhan buat kalian, pengen ke sana, ya udah pakai. Tapi jangan stop di jalan, dijadikan wala taj'aluha karasi, kata Nabi. Ya, jangan kalian jadikan kendaraan kalian ini atau binatang kalian ini kursi buat kalian ngobrol di tengah jalan. Keganggu, kasihan, kata Nabi. Mereka nahan beban badan kau tuh berapa kilo di bocor itu. Bukan dibuat kendaraan, malah dibuat kursi. Dilarang sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada onta mengamuk di Madinah. Ya, di salah satu kebun Madinah onta mengamuk. Ngamuk onta. Semua orang takut kabur. Untuk kalau ngamuk serem. Semua orang kabur lagi kalau. Terdengarlah sama Nabi, didatangi sama Nabi besar Muhammad SAW. Ini onta ketika melihat Nabi, dia yang berlari deketin Nabi. Bayangkan binatang tahu yang datang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disamperi Nabi besar Muhammad SAW. Ditaruh mulutnya di kuping Nabi besar Muhammad SAW. Di BCI Nabi. Jadi dia ngobrol, dia ngadu sama Nabi besar Muhammad di kuping Nabi sambil menangis. Akhirnya dia epok-epok sama Nabi. Sambillah diam dari tangisannya. Tanya sama Nabi, "Di man hadzal ibil?" Punya siapa unta ini? Ngaku ada salah satu pemuda. Ana ya Rasulullah. Kau berbuat zolim sama dia. Dia barusan ngadu ke aku. Unta ngadu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu masdarul rahmah. Tahu binatang saja tahu tempat rahmat itu di mana. Sumber rahmat itu di mana. Jadi memang betul-betul jauh dari rahmat.
Kalau ada orang ibadahnya getol tapi tidak pernah sehari pun menyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kenal dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun Qur'annya seharian dia hatam, solatnya beribu-ribu rakaat tapi jauh dari Nabi, percuma ma'asyiral hadirin, percuma. Ujung-ujungnya nanti ibadahnya jadi bala, jadi malah musibah buat dirinya. Oh bisa Ustaz, ibadah musibah banyak. Orang yang ahli ibadah jadi musibah buat dirinya ibadahnya. Jadi patokan dekat atau patokan orang selamat di dunia dan di akhirat bukan karena banyak ibadah. Tergantung hatinya. Bagaimana hati kita bisa benar? Bagaimana hati kita bisa dekat dengan Allah? Kalau kita dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi onta tahu masdarur rahmah. Masa kita nggak tahu tempat di mana mengadu? Onta tahu tempat di mana mengadu, langsung ngadu ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kau zalim sama onta ini. Dia barusan mengadu. Katanya kau terlalu banyak membuat dia bekerja tapi makanannya sedikit. Jarang kau kasih makan. Kalau begawe no stop. Istilahnya gajinya tidak pernah, makannya tidak, dimarahi sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masdarur rahmah. Contoh rahmat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bilang banyak yang lain, banyak hadis-hadis bagaimana Nabi mengajarkan kita bagaimana kita ini berperilaku atau beradab dengan binatang, karena mereka juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka diciptakan betul untuk manfaat buat kita. Binatang diciptakan buat manfaat. Walakum fiha manafi, manfaat buat kalian. Tapi kalau ada penggunaan di luar kata manfaat, itu diharamkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngadu ayam boleh tak? Tak boleh, haram. Ngadu ayam itu haram. Orang yang suka ngadu ayam di dunia, nanti sama Allah di akhirat dia yang diadu. Bayangkan, al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu tergantung bagaimana perbuatannya. Suka ngadu ayam, di akhirat dia diadu oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Itu termasuk contoh rahmat Nabi besar Muhammad SAW terhadap binatang. Terhadap orang kafir luar biasa. Mereka tidak diazab itu karena rahmat Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu kata ulama, tidak ada ta'arud, tidak ada pertentangan. Perkataan Nabi ini, anak Nabiyur Rahmah, aku ini Nabi Rahmat. Sedangkan di akhir hadis Nabi mengatakan, wa ana Nabiyul Malahim, dan aku Nabi yang suka berperang. Nabi yang suka berperang, suka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang, ini tidak sinkron omongan ini, tidak sama. Yang awal ngomong rahmat, yang ini ngomong perang. Sedangkan perang itu kan ada pedang, ada yang terbunuh, ada yang terluka, ada darah. Mana rahmat di situ? Tidak, kata ulama. Jihadnya Nabi besar Muhammad, disyariatkan jihad di ajaran kita, itu rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau tidak ada jihad untuk orang kafir. Berarti imma Islam, imma azab Allah Subhanahu wa taala yang turun. Pilihannya dua. Ikut Nabi Muhammad atau azab yang turun. Tapi tidak, karena Nabi ini penuh dengan rahmat. Jangan ya Allah, jangan langsung azab. Biar aku dulu yang negur, biar aku dulu yang nakuti, kata Nabi. Biar aku dulu yang memberitahu. Setelah Nabi dakwah 13 tahun tanpa ada kekerasan sama sekali, ketika beliau hijrah ke kota Madinah, baru diizinkan oleh Allah untuk berjihad fi sabilillah. Jadi sudah dengan kalimat thayyibah, sudah dengan kata-kata yang baik, sudah dengan sifat yang lembut, sudah dengan ngalah yang luar biasa dari Nabi. Baru setelah itu tidak mempan juga. Ini kalau tidak ada perang, langsung azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak, Nabi nanda, jangan ya Allah, biar ada jihad dulu, biar perang dulu. Karena tabiat Nabi memang tabiat rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Padahal orang kafir ini nantang terus. Allah menyebutkan di Al-Quran sampai 3 kali Allah menyebutkan, atau 4 ayat. Wa yasta'jilunaka bil azab. Yasta'jil tu minta cepat-cepat turun azab, nantang. Wahai Muhammad, kalau memang kau utusan Allah, turunkan azab. Mana? Luar biasa kan? Nantang minta turunnya azab. Kita sekarang kan takut sama azab. Ini orang kafir tu tidak, nantang minta turunkan azab. Sampai sama Allah 3 atau 4 ayat disebutkan, mereka itu selalu menantang untuk menurunkan azab.
walan yukhlifallahu wa'dah, kata Allah. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Apa janjinya? Janjinya disebutkan di surat Taubah terakhir, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Janji dari Allah, Allah tidak akan mengazab kaummu wahai Muhammad selagi engkau masih berada di tengah-tengah mereka. Selagi masih ada nabi, tidak akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah hilang dari kita. Nabi meninggal betul, tapi tetap Nabi ada di tengah-tengah kita. Ya, maka dari itu tidak ada azab yang sifatnya itu seperti azab kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Soleh. Semuanya yang kafir mati langsung. Semuanya yang kafir habis tuntas sudah. Tapi di umat Nabi Muhammad SAW tidak ada. Ya. Orang kafir yang terbunuh beberapa cuman. Peperangan Nabi besar Muhammad SAW, kalau kita baca di dalam sejarah, cuman berapa? Ya, ghazwah beliau cuma 28 atau 27. Yang mana itu disebabkan kebanyakan dari musuh dulu yang mulai. Jadi peperangan Nabi itu bukan Nabi tahu-tahu diam-diam ayo kita serang, itu tidak. Ya, pasti ada yang mulai dulu. Nah, sebelum cuman sifat Nabi ini sebelum mereka maju, Nabi dulu yang bangun. Syuja. Ya, Nabi yang sangat berani, orang yang sangat pemberani. Ya, jadi mendengar dari mata-mata Nabi, ya, intelijen beliau. Oh wahai Rasulullah, di daerah sana Ghatafan ya mengumpulkan pasukan mau menyerang Madinah. Oh kata Nabi, mereka baru mengumpulkan, kita besok keluar langsung. Diserbu tempat tersebut. Ya Rasulullah, dari sana gitu. Ya, jadi sebab peperangan Nabi itu mereka duluan yang mulai, baru sama Nabi dilawan. Jadi sifatnya itu menahan atau melawan diri dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada pertentangan dengan nama Nabi Muhammad ini, Nabiyur Rahmah dan Nabiyul Malahim. Nabi Muhammad Nabi Rahmat, Nabi Muhammad juga Nabi yang membawa syariat berjihad fi sabilillah, karena jihadnya Nabi, ya, peperangan yang ada di ajaran Islam itu termasuk bentuk rahmat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rahmat, kalau rahmat Nabi untuk kita luar biasa sudah. Rahmat Nabi untuk Muslim, untuk mukmin, untuk orang yang cinta dengan Nabi besar Muhammad SAW tidak perlu dibahas. Itu sangat luar biasa. Bahkan beliau menganjurkan kita untuk menjadi simbol rahmat juga. Dianjurkan oleh Nabi. Ya, beliau mengatakan innallaha yuhibbu min ibadihi ruhama, kata Nabi. Allah itu suka dengan hamba-hambanya yang suka menyayangi sesama. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, kata Nabi. Ya, kalian harus saling rahmat, saling cinta dengan orang yang ada di muka bumi ini, maka penghuni langit akan cinta kepada kalian. Dianjurkan sama Nabi kita untuk menjadi masdarur rahmah. Ya, untuk menjadi sumber rahmat. Ya, walaupun sumber rahmat yang besar adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa nabiyyut taubah. Aku juga termasuk namaku atau sifatku Nabi yang menganjurkan dan suka bertaubat. Ya. Beliau mengatakan di dalam hadis, inni astaghfirullah fi kulli yawm 70 marrah. Setiap hari aku ini selalu istighfar, minta ampun kepada Allah 70 kali. Di riwayat lain mi'ata marrah, 100 kali. Bayangkan Nabi, Nabi yang sudah dikatakan di dalam ayat Al-Quran, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Allah itu menghapus dan mengampuni semua dosa-dosa Nabi besar Muhammad SAW. Oh, Nabi berdosa? Tidak. Ini ayat cuma hanya perumpamaan. Umpama kamu punya dosa wahai Muhammad, dosanya diampuni. Tapi Nabi Muhammad tidak punya dosa, bersih dari dosa. Dari beliau lahir sampai beliau meninggal, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan dosa, bahkan hal yang makruh pun tidak pernah beliau lakukan. Yang beliau lakukan semuanya adalah hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kenapa ada ayat seperti ini? Ini ingin menunjukkan kedudukan yang luar biasa, kedudukan beliau yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umpama Nabi ada dosa, itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman masih istighfar, masih minta ampun, masih nangis. Sayyidah Aisyah sampai bingung. Sayyidah Aisyah bangun tengah malam melihat Nabi sholat. Nabi itu luar biasa, sifatnya itu zuhud. Kamar beliau itu kecil. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi kalau sholat di kamar tidur itu
pasti nanti kadang-kadang pas lagi mau sujud tahu-tahu di depannya ada kaki aku digeser sama Nabi, atau nanti kaki aku tuh masuk atau nenggol dengan kaki Nabi besar Muhammad SAW. Kecil kamarnya Nabi Muhammad SAW, jadi sholat pun yang lagi tidur ya suka kesenggol, saking kecilnya kamar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Sayyidah Aisyah, pernah suatu hari malam bangun lihat kaki Nabi sholat sampai berdarah atau luka gitu, saking lamanya berdiri. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, bukannya dosamu itu sudah diampuni oleh Allah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Terus ini buat apa? Apa jawab beliau? Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura. Apakah aku tidak pantas untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi walaupun dosa aku sudah diampuni, tetap aku istighfar, tetap aku taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kata namanya tidak perlu taubat. Tidak ada namanya hari ini tidak perlu istighfar. Aku tidak kata dosa, itu sudah berdosa. Ketika orang mengaku merasa dirinya tidak punya dosa, tidak butuh dengan istighfar, itu sudah dosa, butuh diistighfarkan. Istighfaruna yahtaj dan istighfar, kata ulama. Istighfar kita ini butuh dengan istighfar lagi. Kita minta ampun sama Allah, pas kita minta ampun tuh butuh diistighfari lagi. Kenapa? Karena masih kurang pas, kurang pantas istighfar kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain Nabi juga ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur, ini juga beliau agar menjadikan uswah qudwah buat kita, pelajaran suri tauladan buat kita agar kita semangat untuk selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ngerasa Nabi be istighfar, berarti aku harus istighfar. Nabi be minta ampun sama Allah, berarti paling dikit samalah sama Nabi. Nabi 70 atau 100 kali, paling dikit 70 atau 100 kali. Paling tidak sama istighfar kita dengan istighfar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anal muqaffi. Kemudian kata Nabi, dan termasuk namaku ini adalah al-muqaffi. Apa arti muqaffi? Arti al-muqaffi adalah orang yang terakhir diutus dan pertama yang dilantik menjadi nabi. Itu muqaffi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul beliau nabi akhiruz zaman, nabi terakhir, tapi bukan artinya beliau nabi yang terakhir dilantik. Beda. Beliau nabi yang terakhir diutus, karena rasul dan nabi itu beda. Kan? Itu kan rasul ada 25 yang harus kita hafalkan namanya, sedangkan nabi wallahu alam jumlahnya ribuan, banyak. Nah, rasul sama nabi beda. Nabi besar Muhammad SAW dilantik menjadi nabi itu sebelum nabi semuanya. Pertama kali yang dilantik adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntu nuran wa adam munjadilun baina turab, atau ketika kata Nabi besar Muhammad SAW, aku ini sudah menjadi nabi sedangkan Nabi Adam belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau nabi pertama yang dilantik, tapi nabi terakhir yang diutus. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an yang maknanya kata Allah Subhanahu wa taala, umpama wahai wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap nabi atau setiap rasul yang dilantik, yang diutus oleh Allah, sumpah janjinya, setiap kalian ini kalau di zaman kalian aku utus, aku utus rasulku Muhammad, kalian harus ikut kepadanya. Harus menjadi pengikutnya. Siap? Siap ya Allah, sudah aku bersaksi kalian siap. Itu setiap nabi. Setiap nabi yang ingin dilantik oleh Allah, sumpahnya, istilahnya itu, apa yang diambil sumpahnya? Kalau di zaman dia, Nabi Muhammad diutus, maka kenabian dia istilahnya tidak kata fungsi lagi. Harus ngikut Nabi besar Muhammad SAW. Makanya Nabi agak marah ketika ada salah satu sahabat membawa kitab Taurat. Kata Nabi, ngapain kau bawa kitab Taurat? Kata Nabi besar Muhammad SAW, wallahi kalau Musa hai ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Kalau Musa masih hidup, tidak kata pilihan kecuali dia jadi pengikutku, kata Nabi besar Muhammad SAW. Tidak usah bawa kitab Taurat, ada kitab yang lebih ini, Al-Quranul Karim.
Jadi itu sumpah. Ini kata Imam Subki, ini termasuk fatwa Imam Subki. Beliau mengatakan Nabi Muhammad adalah nabi yang pertama dengan dalil ini. Setiap nabi yang dilantik sama Allah dijanjikan, kalau aku utus, ya berarti kan sudah ada, sudah jadi nabi, cuma tinggal diutus saja. Kenapa diutus di akhir zaman? Karena ajaran Nabi besar Muhammad SAW untuk semua umat Islam. Tidak ada nabi setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anal hasyir wa ana nabiyul malahim. Ya, dan aku al-hasyir. Al-hasyir artinya nabi pertama kali yang dibangkitkan, atau al-hasyir alladhi yuhsyarun nas tahta aqdami. Nanti di hari kiamat semua orang itu ada di bawah telapak kakiku. Artinya semua makhluk butuh kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana nabiyul malahim, dan aku nabi yang membawa syariat jihad fi sabilillah. Al-jihadu madin, kata Nabi besar Muhammad. Jihad itu tidak pernah dihapus hukumnya. Sampai hari kiamat ada namanya syariat jihad fi sabilillah. Ada. Cuman kapan diaktifkan, kapan berfungsinya, itu wallahu a'lam bisawab, masih belum kita ketahui. Tapi apakah syariat jihad dihapus? Tidak, masih ada. Jihad itu termasuk syariat yang paling terpenting di syariat kita, termasuk ajaran ibadah yang paling tinggi di syariat Islam, jihad fi sabilillah. Jadi kata Nabi, ana nabiyul malahim. Aku nabi yang suka berjihad dan nabi yang menganjurkan untuk berjihad. Namun di zaman kita sangat disayangkan belum bisa kita praktekkan daripada jihad fi sabilillah. Cuman jihad yang jihad itu maknanya luas. Jadi guru-guru kita tuh Buya Said Ahmad sering mengatakan, jihad itu jangan kalian kira harus pakai pedang nian, enggak. Banyak makna jihad yang lain. Termasuk yang paling dekat kita melawan hawa nafsu kita, itu jihad. Kita menahan diri kita untuk berbuat maksiat, itu jihad. Kita menahan diri kita untuk tidak makan makanan yang haram, untuk tidak memandang pandangan yang haram, itu jihad. Susah. Malah ini mungkin jihad lebih besar. Nabi kan mengatakan ketika pulang dari perang Tabuk atau dari perang Badr, Nabi mengatakan, raja'na min ghazwatil asghar ila ghazwatil akbar. Kita barusan pulang dari perang yang kecil mau perang yang besar. Sahabat bingung, ya Rasulullah, kurang besar apa perang barusan tuh? Luar biasa, jauh tempatnya. Kata Nabi, jihadun nafas. Peperangan yang lebih besar daripada yang kita hadapi adalah melawan hawa nafsu kita. Lebih susah. Kenapa? Tidak ada yang tahu. Kalau perang di luar tuh mungkin kita pengen pamrih lah. Oh, lihat uang, hebat dia nih. Bawa pedang misalkan gagah. Ini melawan hawa nafsu. Siapa yang tahu? Istri kita pun tidak tahu kita sedang melawan hawa nafsu kita. Orang yang paling dekat tidak tahu. Kita lagi nahan, neken hawa nafsu. Tidak ada yang tahu. Jadi jihad yang paling luar biasa, jihad melawan hawa nafsu. Bisa kita praktekkan makna kalimat jihad. Jihad dengan menyebarkan ajaran agama Islam, menyebarkan ajaran Nabi besar Muhammad SAW, itu juga jihad. Bagaimana caranya biar tempat ini penuh dengan majlis? Bagaimana caranya biar orang bermulutan ini semuanya berhijab, semuanya menutup aurat, semuanya sholat berjamaah, semuanya sholat berjamaah, semuanya taklah. Itu jihad. Ini tugas kita, bukan tugas ustaznya. Ustaznya cuma sebulan sekali di sini. Ini tugas antum. Bagaimana biar tempat ini ramai dengan majlis, ramai dengan syiar Allah. Hari ini hari Asyura Muharram, kita hidupkan seharusnya. Kita ramaikan hari ini. Kenalkan kepada orang, ini hari Asyura. Ini hari yang sangat agung. Ini hari yang diagungkan oleh Allah, diagungkan oleh Nabi besar Muhammad, diagungkan oleh ulama-ulama. Ini hari. Kenalkan, nanti masuk bulan apa? Bulan Rabiul Awal, kenalkan dengan Nabi besar Muhammad. Adakan maulid di mana-mana. Alhamdulillah, katanya ada maulid arba'in di sini. Alhamdulillah, ramaikan. Itu syiar. Jangan dikira itu tidak ada dampak efek samping yang baik. Itu luar biasa banyaknya. Mungkin kita sekarang tidak merasakan, tapi untuk anak-anak kita nanti. Kenapa? Para habaib, para keturunan Nabi besar Muhammad SAW, wabil khusus yang ada di Palembang, itu masih bisa terjaga, masih bisa terkontrol. Kenapa? Karena banyak acara-acara, kegiatan-kegiatan yang dari kakek-kakek mereka dulu sudah diadakan. Seperti misalkan ada acara akad nikahnya begitu tradisi yang diselubungi dengan syariat Islam, tradisi yang diselubungi dengan ajaran akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Itu membangun
Acara-acara seperti itu membangun generasi ke depan nanti. Jadi ketika kita di zaman sekarang ini ngeramekan arba'in di pemulutan, misalkan, ya, itu walaupun misalkan kita tidak melihat efek sampingnya atau hasilnya langsung di depan mata kita, jangan dikira kasih hasil. Itu mungkin hasilnya nanti 10 tahun ke depan, yang mana fitnah bakal lebih parah, ya, musibah, bala atau maksiat bakal merajalela. Tapi alhamdulillah kita punya penghalang untuk maksiat, untuk bala tersebut, yaitu adanya maulid di tempat ini. Itu faedahnya, dan semua pahalanya kembali ke kita yang sudah di kuburan sana. Pahala yang dilakukan anak cucu kita, pahala yang dilakukan generasi 1, 2 ke depan, itu semua pahalanya kembali kepada orang pertama kali yang mengadakan acara tersebut. Nah, itu termasuk kalimat jihad, termasuk jihad fisabilillah. Bagaimana caranya, kata ulama, zaman akhir ini, kalau kalian pengen cepat dekat dengan Nabi, selain banyak salawat dengan Nabi besar Muhammad SAW, banyak-banyak menyelamatkan umat Nabi besar Muhammad. Itu karena hal yang paling dipikiri sama Nabi itu umatnya. Nabi itu sebelum meninggal, ummati, bukan ibni, bukan zaujati, bukan anakku, bukan istriku, bukan pamanku, bukan umatku. Hal yang paling dipikirkan sama Nabi sampai beliau meninggal itu umatnya. Berarti kalau kita menyelamatkan umat Nabi besar Muhammad SAW, maka kita mendapatkan kedudukan yang sangat dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu bukan cuma tugas ustaz, bukan cuma itu bagian ustaz, aku ada ustaz, tidak. Bagaimana kita menyelamatkan? Misalkan di anggota majlis ini ada yang punya teman tidak pernah hadir majlis taklim, kita ajak, melok malam ini ada majlis taklim. Itu sudah menyelamatkan dia. Walaupun dia masih bejat, istilahnya masih tidak ada, tidak kata di depan pintu itu tidak boleh masuk yang galak maksiat. Kita semua ahli maksiat di sini. Walaupun tidak kata tulisan di situ tidak boleh masuk yang ada tatonya, yang masih galak mabuk, silahkan. Tidak apa-apa Haji Razali, yang galak mabuk masih, yang suka masih meninggalkan sholat, yang masih bertato mau hadir, silahkan, tidak apa-apa. Karena tidak kata batas, ini rahmat Nabi besar Muhammad SAW. Ini masdar sumber rahmat Nabi besar Muhammad, tidak ada batas. Rahmat Nabi itu untuk semuanya. Bahkan untuk orang yang maksiat, rahmat Nabi lebih banyak. Untuk orang yang masih jauh dari Allah, tangannya harus kita ulurkan. Tangan Nabi besar Muhammad SAW. Itu makna jihad, dan itu bisa kita praktekkan. Kepala daerah, kepala desa, orang yang punya jabatan di desa ini, itu jihadnya memakmurkan majlis-majlis ilmu, memakmurkan orang, masjid-masjid, memakmurkan bagaimana orang ini dekat dengan Allah, kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna jihad. Jadi kalaupun kita belum bisa mempraktekkan makna jihad dengan pedang, karena mungkin itu nanti di zaman Imam Mahdi, wallahu alam umur kita sampai atau tidak, tapi kita bisa mempraktekkan makna jihad yang kedua, yang dikatakan oleh Nabi, jihad ini lebih besar, lebih berat. Jadi ketika kita meninggal, ketika kita dihisab, ketika kita dimizan, lihat amal kita, termasuk amal kita mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah melak perang, tidak pernah ikutin, tidak. Jihadnya lain. Jihadnya kita adalah menyebarkan agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu termasuk makna jihad. Tapi bohong orang yang mengatakan jihad sudah dihapus, jihad sudah tidak ada. Tidak, tetap ada jihad, tinggal di waktunya, masanya, zaman siapa kaki muncul Imam Mahdi yang mengajak semua orang jihad. Yang mana kalau sudah beliau muncul, sudah beliau mengajak jihad, kata Syekh Yusuf An-Nabhani, yang mana akhir jihad nanti yaitu ketika Imam Mahdi Nabi Isa berperang melawan Dajjal. Melawan Dajjal itu akhir jihad. Semua yang sanggup membawa senjata wajib menjawab seruan panglima perang kita, yaitu Imam Mahdi, untuk berjihad di bawah naungannya melawan Dajjal. Itu jihadul akbar, istilahnya jihad yang besar nanti di akhir, wallahu alam sampai atau tidak. Tapi tadi walaupun kita tidak sampai, jangan disia-siakan makna jihad yang lain. Jangan disia-siakan makna jihad untuk menyenangkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menyenangkan Nabi itu? Karena ma'asyiral hadirin, amal ibadah kita ini pas-pasan.
Jadi janganlah mimpi nak dekat dengan Allah dengan banyaknya baca Quran. Berapa kita paling baca Quran? Oh Ustaz, anak alhamdulillah baca Quran 5 juz sehari. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma kalau dibandingkan dengan orang-orang dulu yang semalam 4 kali khatam baca Quran. Al-Habib Abdul Rahman As-Seggaf itu 24 jam 8 kali khatam Quran. 4 di waktu malam, 4 di waktu siang. Mustahil, tidak mustahil. Kenapa? Karena diberi keberkahan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i di bulan suci Ramadan khatam sehari 2 kali. Sayyidina Utsman bin Affan itu dalam 2 rakaat khatam Quran. Pegel tak kakinya tu? Semutan tak kakinya? Semutan tak? Tidak kata semutan lagi. Kenapa? Sudah luar biasa hilang dia rasanya. Jadi kalau amal ibadah kita di zaman akhir ini mau dibandingkan dengan amal ibadah orang dulu, jauh sekali. Umur kita pendek, tidak panjang umur kita. Kesibukan banyak, mau harus cari nafkah, harus ngurus ini. Bagaimana cari amal-amal yang cepat menyampaikan kita kepada Allah? Itu harus pintar jadi. Cari jalan pintas. Lewat sini macet, ada jalan tikus. Situ, bukan jalan tikus, jalan cahaya namanya ini. Jalan lebih cepat untuk menyampai kepada Allah. Kalau lewat sini belum tentu, belum sampai, kaki tahu-tahu sudah ini, sudah meninggal duluan. Kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan, ra'aitu tariq atau turuq ila Allah, aku makna kalamnya, aku melihat jalan untuk sampai kepada Allah ini penuh semua. Pintu ibadah penuh, ibadah solat, pintu puasa, pintu baca Quran, pintu sedekah penuh, antrian banyak. Tapi yang aku lihat, pintu yang sepi apa? Salamatus sudur. Adalah hati yang bersih, tidak pernah menyimpan rasa dengki, rasa hasud, rasa marah kepada umat muslim. Ini kosong, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka aku ikuti jalan ini. Masuk, nyampe langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai mengatakan, Gadami hada fauqa kulli wali. Kakiku ini berada di semua kepala wali Allah. Itu wali sedunia menundukkan kepalanya. Kalau memang wali, bukan wali nikah, bukan wali murid. Wali memang orang yang dekat dengan Allah. Ketika Syekh Abdul Qadir mengatakan kalimat tersebut, kakiku berada di semua kepala atau di atas semua kepala wali-wali Allah. Semua wali di muka bumi itu menundukkan kepalanya. Nundukkan kepalanya. Kenapa? Dengar omongan Syekh Abdul Qadir, yang tinggal di ujung dunia nundukkan kepalanya, mengakui kewalian Al-Jailani. Apa tadi? Itu jalannya singkat, cepat, melihat kosong, yaitu bersih hati dari benci kepada orang mukmin, langsung cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pintar-pintar nyari jalan agar cepat dapat hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling menyenangkan Nabi itulah menyelamatkan umatnya. Di zaman Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit, ada seseorang mimpi ketemu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik fi hadzal zaman? Siapa orang yang paling engkau cintai di zaman ini? Ahmad bin Umar bin Sumit. Kata Nabi, ada itu Habib di kota Yaman sana, wallahu alam, di Tarim atau di mana, Al-Fakir kurang ingat. Siapa kata Nabi yang paling aku cintai sekarang? Ahmad bin Sumit. Kenapa ya Rasulullah? Sering dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena Habib Ahmad ini sering menyebarkan ajaran Islam, sering banyak menyelamatkan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini orang yang paling dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena Quran, bukan karena banyak solat, bukan karena banyak puasa, bukan, tapi karena apa? Karena banyak menyelamatkan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semua tugas kita, PR buat kita, tujuan hidup kita. Karena hidup ini sebentar, hidup ini sementara. Kalau kita meninggal kati hasil, sudah sama becak binatang. Setelah meninggal tak kati hasil. Oh ini apa? Bahkan kadang ada orang yang meninggal lebih baik, tak nganggu. Lebih baik dia tak kati. Tidak. Kita pengen hidup kita ini ada hasilnya, ada manfaatnya. Yang mana? Bukan kita minta dipuji, tapi paling tidak ketika kita meninggal, oh dulu ada dia tuh lemak nian, cek ini banyak manfaatnya. Itu yang dituju oleh ulama. Itu tujuan hidup mereka. Di bulan ini Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur meninggal, luar biasa. Umur 70 tahun, tapi lihat hasil yang sudah beliau hasilkan. Puluhan karangan, puluhan pondok pesantren, puluhan jamiah yang beliau bina, puluhan santri yang sudah jadi ulama. Itu tujuan hidup yang pengen kita
kita gapai. Bukan ngumpul kewarisan yang banyak, ngapui anak bini kita yang lemah, kita selalu di kuburan. Buat apa? Kan itu. Itu. Tujuan kita hidup kita biar kita dekat dengan Allah, berkah itu nanti nyambung ke anak bini kita. Lebih baik daripada harta. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, karena yang menyebarkan agamanya adalah pewarisnya. Pewaris Nabi itu yang menyelamatkan umat Nabi, bukan hanya ustaz. Kalau ustaz tidak menyelamatkan umat Nabi, bukan pewaris Nabi. Pewaris Nabi adalah khalifah Nabi, siapa? Yang menyelamatkan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan pewaris yang pantas untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.